Ini ada yang tanya, Bunda, kalau jin itu sudah terlanjur masuk ke tubuh, nanti mohon sama Allah Ta'ala supaya dikeluarkan. Nanti proses keluarnya itu gimana Bunda? Lama apa enggak? Terus cara keluarnya itu apakah ada tandanya? Sebetulnya ada tandanya ya. Jadi orang-orang yang baca Quran niatnya bukan karena Allah, jin itu akan masuk dan akan mendapatkan ilmu musyrik. Dan kalau sudah dapat ilmu musyrik, mohon sama Allah Ta'ala, ya Allah, keluarkanlah ilmu musyrik yang ada di tubuhku. Nanti sama Allah Ta'ala itu dikeluarkan. Nanti jalannya itu bisa lewat kentut yang panjang. Biasanya kalau orang kentut itu kan pendek ya. Ini bisa terlihat nanti dari kentut yang panjang, atau muntah, atau kalau buang air besar itu mencret-mencret, itu hanya sebentar ya, bukan sampai beberapa hari, bukan. Hanya sebentar. Jadi muntah, mencret-mencret, kentut yang panjang, atau lewat sakit. Sakitnya itu bukan beberapa jam ya, bukan beberapa menit, biasanya hanya beberapa detik. Jadi prosesnya itu seperti itu. Jadi keluar itu ada tanda, misalnya di kakinya yang sakit berarti nanti jinnya itu keluar lewat kaki. Ya rasanya seperti ketarik gitu. Kalau lewat kepala iya. Jadi tergantung jinnya itu lewat mana waktu masuk. Kalau lewat kepala ya keluarnya nanti lewat kepala. Biasanya ada tanda seperti itu. Sakitnya tuh hanya beberapa detik saja seperti ketarik. Jadi kalau seperti itu, kalau pernah ya, sudah mohon ampun pada Allah, terus berdoa, ya Allah keluarkanlah ilmu musyrik yang ada di tubuhku, keluarkanlah jin yang bersarang di tubuhku, nanti Allah Ta'ala itu akan memberikan tanda. Jadi proses keluarnya itu seperti itu, ada tanda. Jadi tandanya itu nanti mencret-mencret, muntah, rasa sakit yang hanya beberapa detik sakitnya, bukan beberapa jam ya, hanya beberapa detik, atau lewat kentut yang panjang. Ini ada yang bertanya, Bunda, kalau rambut rontok itu penyebabnya apa Bunda? Karena sudah pakai bermacam-macam produk masih belum bisa terselesaikan ya, masih tetap rontok. Ini kalau ditinjau dari segi akhlak ya, rambut rontok itu biasanya kepala kita ini sering panas, berangan-angan yang berlebihan, yang tidak selesai-selesai, akar rambut itu rontok, mati semua, makanya rambutnya rontok. Jadi kalau sudah mohon ampun di titik kesalahannya, terus tidak berpikir yang panjang ya, maksudnya kalau berpikir ya berpikir, tapi tidak berlebihan. Biasanya orang yang berpikir berlebihan, itu rambutnya rontok memang. Kan kepalanya itu jadi panas. Bunda, apakah berangan-angan itu boleh dalam Islam? Kalau berangan-angan itu sebetulnya kalau hanya beberapa detik saja, ya boleh ya. Kalau sampai beberapa hari, sampai beberapa minggu, beberapa bulan itu nggak boleh. Kalau kita sudah berangan-angan, maka kita harus merubah angan-angan itu jadi kenyataan. Sehingga itu tidak salah di hadapan Allah nantinya. Siklusnya seperti itu, harus berusaha. Jadi di dalam Al-Quran diterangkan surat Ar-Ra'd ayat 11, Allah itu tidak akan merubah suatu kaum kecuali kalau kaum itu mau merubahnya. Artinya bukan berarti manusia itu bisa menyamai Allah, bisa merubah nasib, bukan. Manusia berusaha, Allah yang merubah. Jadi kalau selama manusia itu belum berusaha untuk merubah ya maka Allah tidak akan merubah. Jadi yang merubah ya tetap Allah, bukan manusia. Maksudnya manusia berusaha, Allah merubah. Kalau nggak berusaha, ya Allah tidak akan merubah. Begitu loh maksudnya. Jadi yang dimaksud itu seperti itu. Ini ada orang yang salah paham, dikira loh manusia bisa merubah nasibnya sendiri ya. Enggak. Kalau manusia dibilang bisa merubah
nasibnya itu kan sama dengan menyamai Allah. Ya enggak, yang dimaksud ya manusia berusaha, Allah yang merubahnya. Adapun mengenai demam berdarah ya, kalau demam berdarah itu kaku hati, kurang luwes. Kalau pingin apa-apa itu orangnya tuh kaku. Ya kalau dinasehati nggak mau, itu kaku ya. Intinya mohon ampun ya tentang kekakuan hati kepada Allah, terus mohon diberikan kesembuhan. Ya yang selama ini ada orang ya sampai satu rumah sakit itu ya mengalami demam berdarah, ini balita, sebagian besar balita, yang bapak-bapak ya ada, ibu-ibu ada, tapi hanya sebagian kecil. Ketika mereka ditanya apakah kaku, mereka ya sebagian besar menjawab iya. Setelah mohon ampun pada Allah, berjanji tidak akan mengulang seperti itu, tidak kaku lagi, ternyata ya bisa sembuh ya. Ternyata dingin ya. Terus ditunggu sampai besok, loh kok tetap dingin. Ya akhirnya sudah 2 hari dingin ya diperbolehkan untuk pulang. Itu artinya bahwa memang demam berdarah itu memang dari kekakuan hati. Jadi mohon ampun pada Allah, berjanji pada Allah tidak akan kaku lagi ya, insya Allah demam berdarahnya itu ya hilang, akan normal kembali. Ya mudah-mudahan video ini ada manfaatnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.